Sudah, Pak. Oke. Kita ngomongin mengenai D. To the point aja ya. Ya. Selesai gitu ya. KUP gitu ya. Pelajaran pertama. KUP itu yang sering saya temui gitu ya. Salahnya mungkin menangkap apa kepanjangan dari KUP. Banyak-banyakan orang atau kadang-kadang mahasiswa kata-kata sekalian mungkin skripsi ketika saya melihat merevisi gitu, ketika saya menguji itu KUP diterjemahkan dengan undang-undang ketentuan umum perpajakan. Oke, yang namanya KUP itu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi jangan salah. Meskipun singkatannya bukan KUTCP gitu ya, tapi singkatannya KUP, tapi undang-undang KUP itu jika kita sampaikan dengan dalam tulis menulis gitu ya, persuratan, mungkin nanti teman-teman dinasnya di kantor di DJP harus bikin surat legal drafting menyebutkan undang-undang KUP, jangan dengan undang-undang ketentuan perpajakan, tapi undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan sampai saat ini meskipun ada undang-undang cipta kerja, ada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (HPP) gitu ya, jadi tetap ketika kita ngomongin mengenai ketentuan formal, maka semuanya akan kembali ke undang-undang KUP, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Oke. Secara historis, undang-undang KUP ini berbarengan gitu ya, dulu dibuatnya ketika ada reformasi perpajakan di tahun 84. Oke. Undang-undang KUP, undang-undang PPH, undang-undang PPN, undang-undang PBB, itu semua di tahun 84. Kecuali undang-undang BNN terakhir, itu yang setahun setelahnya. Itu berbarengan. Sebelumnya, yang cukup drastis perubahannya adalah sebelumnya PPH PPN itu semuanya masih pakai official assessment, sama kayak PBB sekarang. Sejak reformasi tahun 84, maka undang-undang KUP pakai mazhabnya adalah self assessment system. Jadi sebelumnya semua jenis perpajakan official assessment system. Jadi, sejak reformasi tahun 84 yang diatur KUP kan PPH dan PPN, itu mengacu ke self assessment system. Yang disebut dengan undang-undang KUP, maka kita akan ngomong ini adalah ketentuan formal. Kalau teman-teman sudah dapat PBB di semester kemarin gitu ya, maka PBB akan saya bilang bahwa di sebelum UTS kita ngomong mengenai ketentuan formal. Karena ketentuan formal PBB tidak diatur di KUP. Nah sekarang kalau kita ngomong KUP, maka kita akan ngomong ketentuan formal. Apa sih ketentuan formal gitu ya? Yang ngomongin administrasi gitu ya, prosedur. Mungkin akan terdengar sedikit membosankan buat teman-teman yang mungkin senangnya hitung-hitungan. Karena kita hanya akan ngomongin prosedur, tata cara, petunjuk teknis, hal-hal yang bersifat administratif. Kita nggak ngomongin objek pajak, tarif, cara berhitung, itu diatur di ketentuan material, seperti Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN, kemarin kita bahas, dan setengah Undang-Undang PBB. Itu seperti itu. Kita ngomongin di sampai nanti UAS, itu adalah mengenai ketentuan prosedural. Nah, undang-undang KUP ini bisa saya bilang cukup dinamis ya, karena harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Sehingga undang-undang KUP itu sudah diubah gitu ya. Secara namanya undang-undang KUP itu udah 4 kali. Kalau kita tambah undang-undang cipta kerja kelima dan undang-undang HPP ke-6. Jadi udah banyak perubahannya sebenarnya. Tapi kalau kita ngomongin perubahan undang-undang KUP gitu ya, sebenarnya maka kita akan ngomong 4 perubahan sebagaimana saya tampilkan tadi. Meskipun udah banyak perubahan, kalau ditanya undang-undang KUP itu undang-undang nomor berapa sih? Maka kita akan selalu ngomong undang-undang nomor 6 tahun 2003. Jadi kalau di dokumen persuratan gitu ya, kalau kita atau DJP ngirim surat ke wajib pajak gitu ya, atau dari kantor pajak ngirim ke kantor pelayanan pajak, kita akan selalu ngomong bahwa sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 83 tentang KUP, nah, jadi selalu nomornya adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 83 tentang KUP, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sebagaimana telah diubah dengan ada 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi sampai 2009 itu sudah ada 4 kali perubahan. Tahun 2020 ada Undang Cipta Kerja, yang terakhir tahun 2021 kemarin Undang-Undang HPP juga disahkan. Cipta Kerja 2021 ya? Pas saya. Berlaku 2021. Oke. Jadi memang sudah cukup banyak. Meskipun demikian, pokok bahasan kita masih
manageable, gitu ya. Artinya semuanya masih bisa kita obrolin dalam satu koridor yang sama. Karena sebenarnya nggak mencar-mencar terlalu jauh. Oke, Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan itu berlaku sejak diundangkan. Jadi saat ini pun sudah berlaku sebenarnya. Meskipun kita masih menunggu peraturan-peraturan di bawah. Karena kan kalau kita mau hierarki ketentuan nanti ya, ini ada undang-undang dasar gitu ya, di bawahnya ada undang-undang, nanti di bawahnya ada peraturan pemerintah, ada peraturan Menteri Keuangan, ada kalau ngomong perpajakan ya di bawahnya lagi ada Per Dirjen Pajak atau nanti ada SE dan seterusnya. Oke. Jadi ini sekarang yang berlaku masih Undang-Undang KUP plus Undang-Undang HPP, tapi kita masih menanti nih peraturan perpajakan mengenai Undang-Undang HPP karena katanya yang disiapkan itu sampai 45 atau kalau nggak salah saya lupa. Teman-teman di peraturan yang di kerja keras karena undang-undang udah jadi, maka peraturan pelaksanaan harus segera disahkan supaya tahu gimana cara menginterpretasi dan cara melaksanakan undang-undang tersebut. Oke. Oke, sip. Nah, seperti biasa, saya lebih senang ngasih gambaran besarnya dulu mengenai KUP gitu ya. Nanti baru kita masuk pembahasan untuk masing-masing ETS. Berarti kita akan ngomongin pertemuan 8 gitu ya, yaitu mengenai pendaftaran. Tapi sebelumnya saya mau memperlihatkan apa sih yang diomongin di KUP secara garis besar, supaya teman-teman tahu bayangannya seperti apa. Ya, ada beberapa, mungkin 3 gambar seingat saya, 3 slide dari beberapa sumber yang bisa saya ambil untuk menggambarkan KUP itu ngomongin apa sih intinya gitu ya. Oke. Tinggal teman-teman pilih, teman-teman lebih mudah memahami dengan gambar yang mana. Oke, pertama, kalau kita ngomongin KUP gitu ya, atau di Undang-Undang KUP, apa sih yang diatur di KUP? Maka itu tadi ngomongin mengenai formal, prosedural. Kalau kita bagi ke beberapa bab gitu ya, maka yang pertama, dia akan ngomongin mengenai tata cara wajib pajak atau subjek pajak itu masuk ke sistem yang pertama, yaitu tentang pendaftaran dan pelaporan. Oke. Bukan pelaporan SPT, tapi melaporkan usahanya. Oke. Ngasih tahu ke sistem, ke negara bahwa saya ini sudah waktunya masuk ke sistem perpajakan. Saya ini sudah waktunya menjadi wajib pajak. Itu yang pertama. Kalau sudah terdaftar, kalau sudah menjadi wajib pajak, apalagi diatur? Yaitu diatur tentang cara atau prosedur menghitung dan memperhitungkan pajakan. Tentu saja dengan proses apa nih? Pembukuan, gitu ya. Karena cara menghitung dan memperhitungkan itu dirangkum dalam proses pembukuan. Kalau mungkin hitung-hitungan mengenai objek tarif itu diatur di Undang-Undang PPh, tapi yang atau Undang-Undang PPR. Oke, tapi yang dimaksud dengan menghitung dan perhitungan ini adalah bagaimana membukukan arus keuangan si wajib pajak. Bedanya apa nih? Menghitung sama memperhitungkan. Tahu lah ya. Menghitung adalah memperhitungkan. Izin berpendapat. Oh iya, gimana Mas saja? Kalau penghitungan itu menghitung besar pajak terutang di setiap akhir tahun pajaknya. Kalau perhitungan itu berarti dia mengurangi pajak yang terutang itu tadi dengan kredit pajaknya. Cocok. Sip. Oke. Menghitung pajak dan memperhitungkan kredit pajak. Itu diatur secara dalam bab pembukuan nanti kita ngomong. Oke, bagaimana membukukan arus penghasilan, arus omset. Oke, harus dibukukan di mana, dengan bahasa apa, kapan harus dilaporkan, apa yang harus dilampirkan dalam laporan SPT, semacam seperti itu. Oke, bukan tata cara menghitung. Kalau udah masuk ke ketentuan mengenai penghitungan, kemudian ketentuan mengenai cara membayar pajaknya, cara menyetor pajak bahasanya gitu. Oke, cara menyetor pajak dan melaporkan SPT. Oke, SPT. SPT mana? Ada SPT tahunan, ada SPT masa, kapan deadline-nya, kalau kena denda gimana, kalau terlambat seperti apa. Oke, itu yang akan dibahas di KUP juga. Nah, masih di blok yang warna kuning ini, maka kita lihat semuanya adalah dari sisi, kalau dari sudut pandang DJP, makanya adalah bagaimana memberikan pelayanan,
kalau kita lihat dari siapa yang melakukan, ini semua adalah yang menjadi kewajiban si subjek pajak. Oke, peran aktifnya dari subjek pajak. Nah, untuk memastikan bahwa karena sampai saat ini sebenarnya DJP masih menganggap bahwa semua wajib pajak itu patuh, dianggap benar, praduga tak bersalah, semuanya benar. Ya. Tapi dilakukan pengawasan, dicari siapa-siapa aja yang punya indikasi, wah kayaknya dia nggak benar. Maka nanti kalau udah setelah diawasi kelihatan ada yang wajib pajak yang tanda kutip nggak patuh, gitu ya, maka akan dilakukan pemeriksaan. Tentu saja ini berbeda dengan saya kemarin meriksa LJU. Nah itu semuanya diperiksa. Oke, nggak mungkin sebagian doang yang diperiksa. Kalau di sistem perpajakan nggak mungkin semuanya diperiksa. Oke, rasio antara si pegawai pajak sama wajib pajaknya nggak sebanding. Oke, maka hanya ada beberapa saja, saya bilang beberapa dibanding dengan jumlah keseluruhan, yang dianggap patut untuk diperiksa, yang ada indikasi ya kalau dia tidak patuh. Dari hasil pemeriksaan, ternyata setelah pemeriksaan kita temukan, DJP menemukan bahwa ternyata yang disetorkan dan yang dilaporkan tidak sesuai dengan ketentuannya. Setiap lain yang sama kayak DPB ya, nanti akan dilakukan apa? Penetapan pajak, dikeluarin apa? DPP yang baru, dikeluarin namanya penetapan hukum. Oke, ada surat ketetapan pajak, ada surat tagihan pajak. Jadi setelah diperiksa, oh kurang bayar nih, ya, dia harusnya bayar pajak 1 miliar, bayarnya baru 200 juta. Oke, maka setelah pemeriksaan, setelah diperiksa benar, maka dikeluarin penetapan pajak. Habis ditetapkan, ya, ditagih. Penagihan ini bisa penagihan secara aktif, maksudnya didatangi langsung, tapi bukan selalu bahwa penagihan pajak itu pegawai pajak datang door to door ke kantornya wajib pajak atau ke rumahnya wajib pajak. Enggak. Penagihan pajak juga bisa pakai ketetapan, bisa pakai surat, dikirimin surat cinta. Nah, itu kalau bahasa konsultan kalau ngomong sama saya, kemarin dapat surat cinta nih dari pajak nih, ya, itu namanya surat tagihan atau surat teguran. Nggak tahu kenapa dibilang surat cinta. Dari dulu kayak bahasanya sama. Di semua konsultan atau di semua teman-teman saya yang ngurusin pajak di kantor-kantor, kayak ngomongnya gitu semua. Dapat surat cinta nih. Nah, apa sih? Ngomong surat cinta saya nggak tahu. Dan pada akhirnya, kalau kita ngomongin ketetapan, gitu ya, bisa jadi wajib pajak nggak setuju sama ketetapan si DJP. Maka ada fitur yang disiapkan oleh KUP, yaitu fitur untuk men-challenge, gitu ya, untuk menguji, gitu ya, untuk memprotes, kayaknya apa yang ditetapkan oleh DJP nggak benar nih, karena kotak yang warna merah ini sudah ranahnya DJP. Jadi wajib pajak masih punya kesempatan. Kalau nggak cocok sama apa yang ditetapkan oleh si DJP, dia masih punya kesempatan untuk protes. Upaya hukum. Bahasanya kalau ditahu upaya hukum. Oke. Kira-kira seperti itu. Itu adalah bab-bab yang diatur di KUP. Masih ada 2 lagi, imbalan bunga dan restitusi, gitu ya. Tapi mungkin di luar skop kelas kita. Nanti di gambar yang ketiga saya tampilkan secara menyeluruh. Selain itu, juga ada ketentuan mengenai sanksi atau denda kalau wajib pajak, baik wajib pajak maupun DJP maupun Fiskus maupun aparat, kalau mereka melaksanakan sistemnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Oke. Bisa berupa sanksi administrasi. Sanksi administrasi artinya bayar bunga, bayar denda, teman-teman. Atau sanksi pidana. Sanksi pidana ini artinya kurungan badan. Oke, di penjara. Oke. Ada juga sanksi pidana yang berupa denda, bisa dibarengi dengan penjara. Nah, sanksi pidana ini mungkin jalurnya agak panjang, juga mungkin di luar dari ruang kelas kita, karena pidana ini sudah melibatkan nanti penyidik dari kepolisian. Oke, bukan cuma bergerak sendiri nanti di JP. Oke, kira-kira
sekilas gitu ya, kalau kita ngomong bahasa gampangnya ya KUP itu doang. Itu yang diomongin di KUP. Bahasa Malang sekarang yang jadi itu yang diomongin KUP secara sekilas. Atau mungkin dengan gambar yang lain gitu ya, dengan model SOP, dengan model workflow gitu ya. Saya bilang bahwa awalnya itu kalau udah ada KUP, kalau ada undang-undangnya udah berlaku, maka timbul nih hak dan kewajiban si wajib pajak dan juga hak dan kewajiban negara berdasarkan undang-undang tersebut. Langkah pertama adalah tadi sama dengan yang gambar sebelumnya, jadi model workflow itu adalah kewajiban si wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri. Saya ingin mengulangi apa yang saya di slide sebelumnya. Mendaftarkan diri itu apa? Nanti dia punya NPWP dan dia dikukuhkan sebagai PKP. Ini baru kemarin. PPN ini nilainya bagus-bagus, pasti ingatlah PKP apa ya. Oke, nah ini pertemuan ke-8 nih. Nanti kita bahas di pertemuan kali ini. Kita akan ngomongin mengenai pendaftaran PKP atau pengukuhan PKP. Kemudian bagaimana orang-orang atau pihak-pihak yang sudah terintegrasi, yang sudah terregistrasi, itu menghitung dalam perhitungan. Kita ngomongin pembukuan teman-teman. Dan juga pelaporan dan pembayaran. Pertemuan 9, pertemuan 10. Ini PP, membukukan hasil penghasilannya, kemudian dibayar dan dilaporkan sesuai ketentuan. Tentu saja pada masing-masing bagian itu ada ketentuan mengenai dendanya nanti. Kalau nggak daftar, dendanya apa? Kalau tidak membukukan sesuai ketentuan, dendanya seperti apa? Kalau lapornya terlambat, gimana? Ya, itu akan jadi bagian dari apa yang kita bahas di setiap pertemuan. Oke. Yang fase kolom hijau, saya bilang ini adalah fase self-assessment, atau ini adalah bagiannya si wajib pajak. Ya, masih wajib pajak nih yang bergerak. Nah, masuk ke kolom yang berwarna pink, gitu ya. Ini sudah mulai kerjaannya DJP. Ngapain? Mengawasi. Mengawasi kinerja wajib pajak yang bekerja di kolom berwarna hijau. Oke. Kita akan ngomong mengenai kegiatan pemeriksaan 11 sampai dia menetapkan ketetapan pajak. Oke. Dan nanti kita akan ngomongin mengenai kegiatan penagihan di pertemuan ke-12. Mirip-mirip lah sama apa yang sudah kita bahas di DDD. Kalau sama, mirip. Oke. Setelah, karena ini merupakan kerja dua orang, wajib pajak, kerja dua pihak, ada wajib pajak, ada fiskus. Akan sangat mungkin dua pihak ini tidak sepakat. Oke, sangat mungkin. Apalagi yang satu maunya bayar pajak sekecil-kecilnya, kalau boleh nggak bayar pajak, gitu ya. Yang satu berusaha mengumpulkan penerimaan negara. Ya, maka akan sangat mungkin muncul ketidaksepakatan. Maka di KUP juga diatur nih, yaitu mengenai itu tadi upaya hukum. 13. Ngomongin mengenai keberatan. Namun nggak tersinggung ya. Keberatannya adalah maksudnya objection, ya. Protes, gitu ya. Protes. Siapa yang protes? Misalnya yang protes adalah wajib pajak. Si wajib pajak protes dengan apa yang sudah dilakukan di kolom yang berwarna pink. Oke? Oke. Kalau wajib pajak nggak setuju, gitu ya. Kenapa? Karena keberatan ini masih diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak. Kata teman-teman saya wajib pajak, aneh nih ya, kita keberatan ke orang yang memutuskan, pasti ditolak lah, gitu kalau kata mereka. Yang menetapin di DJP, terus wajib pajak protes ke DJP, ya pasti ditolak lah nih. So, mana ada yang setuju, ada pun disetujui. Ya. Karena antara pemeriksaan dengan keberatan itu ada di dua unit yang berbeda. Oke, jabatannya pun berbeda. Ada fungsional pemeriksa, ada juga penelaah keberatan. Yaitu dua jabatan yang berbeda. Jadi cukup fair lah menurut saya. Bukan protesnya bukan ke pemeriksanya lagi kok, tapi ke orang lain. Ya, meskipun masih sama-sama DJP-nya, wajar lah kalau wajib pajak menyangka bahwa ini mah nggak mungkin diterima kalau keberatan. Oke. Kalau si wajib pajak sampai di fase sengketa belum puas dengan keputusan keberatan yang diajukan ke DJP,
Kemudian masih ada langkah lain, yaitu mengajukan keberatannya atau mengajukan protesnya ke pihak di luar DJP. Itu contohnya ke pengadilan pajak misalnya. Oke, karena pengadilan pajak itu adalah institusi di luar DJP, bukan di bawahnya DJP. Jadi di DJP kita kenal dengan proses ya, sementara sampai sini aja kita. Meskipun nanti kalau masih belum puas masih bisa kasasi, tapi di luar skop pembahasan prosedur. Oke. Gambar terakhir sebelum saya tawarkan sekolah yang lainnya, ini apa ya, bahasa kerennya adalah circumnavigation. Nah, saya juga nggak tahu lah bahasa Indonesia apa. Ya. Ini menggambarkan apa, peta gitu ya, atau alur KUP. Dari awalnya pertanyaan adalah, dia ini sudah memenuhi persyaratan belum sih? Kalau sudah memenuhi persyaratan, maka dia wajib registrasi. Ya. Kalau sudah registrasi, maka dia harus menghitung dan memperhitungkan kewajiban perpajakannya melalui apa? Melalui kegiatan pembukuan atau pencatatan. Jadi PPH teman-teman sudah berkenalan ya. Ada wajib pajak yang harus pembukuan, ada wajib pajak yang boleh pencatatan. Setelah pembukuan dan pencatatan, maka wajib pajak membayar sesuai dengan pembukuan dan pencatatannya. Kemudian apa yang dibayar dilaporkan. Masing-masing, kalau ada yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka ada ketentuan mengenai dendanya. Dan seterusnya. Kalau ternyata pembayaran sama pelaporannya tidak sesuai, diperiksa, diberikan ketetapan, dan seterusnya. Seperti saya sampaikan tadi, untuk imbalan bunga dan restitusi, termasuk ketentuan khusus, ini tidak termasuk dalam ruang lingkup kelas kita. Bad news and good news lah buat teman-teman. Good news-nya nggak perlu dipelajari dulu. Dia nggak masuk UAS. Ya, good news-nya mungkin ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita bahas secara lengkap. Oke, untuk nomor-nomor di bawahnya itu sebenarnya saya hanya memberikan informasi mengenai pasal di Undang-Undang KUP yang mengatur mengenai poin-poin ini. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin menjadi expertise di bidang KUP gitu ya. Maka kalau udah sampai kantor itu udah ngomongnya pasal 10 itu kemarin ngomongnya begini loh. Aduh, pasal 10 itu apa gitu ya. Dulu ketika saya begitu mungkin ya pernah lah, saya pernah ketika lulus di akuntansi masuk ke DJP gitu ya, dikuliahin lagi 3 bulan intensif ngomongin pajak. Ya, pernah lah berusaha untuk menghafal undang-undang KUP ini. Ya, setidaknya nyambung. Jadi kalau teman-teman ada 3 pajak itu loh di pasal 28 loh, mengenai ini loh, di pasal ini loh, nyambung. Gitu ya. Tapi ternyata setelah lulus dari 3 bulan itu saya kerja jadi programmer. Nah, nggak kepake, lupa semuanya tuh ya, lupa semuanya. Begitu pindah programmer, masuk ke bagian peraturan, wah mesti ngapalin kayak gini lagi ya. Tapi memang pada prakteknya, baik berbicara dengan praktisi di bidang pajak yang bukan pegawai DJP dan teman-teman pegawai DJP memang sudah lumrah untuk memahami undang-undang KUP ini secara apa ya, saya bilang luar kepala. Karena kan dihadapi sehari-hari. Bukan mungkin teman-teman belum lah ya. Saya juga kayaknya waktu kuliah belum apa dapat D3 akuntansi juga dapat pajak kok. Cuman sama mungkin taraf dengan teman-teman D3 penilai. Belum, porsinya belum berat. Tapi untuk buat teman-teman yang pengen banget gitu ya menguasai KUP, ini adalah peta mengenai dia diatur di pasal berapa sih? Nah, kalau teman-teman mengingat mengenai pelaporan, oh di pasal 3 sampai pasal 8. Oh mengenai registrasi di pasal 2 aja. Nah, untuk yang berwarna biru ini undang-undang KUP yang existing, sedangkan yang berwarna merah saya buat itu merupakan yang ada modifikasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, pasal 8, pasal 9, pasal 11 ini modifikasi Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan yang ada perubahan di Undang-Undang HPP hanya di untuk sementara kita ngomong mengenai pasal 2. Itu mungkin nanti kita sesuaikan. Oke, sip. Cipta Kerja sendiri kan mungkin tahun 2023 nanti akan ada revisi lagi ya. Mungkin teman-teman setelah kerja di JP mungkin situasi sudah berubah. Mungkin. Kemarin KPN dari tarifnya 10%, mungkin pas kerja tarifnya udah 11%.
tahun depannya ada 12% ya, tapi memang harus dinamis. Oke, ini buku saya tentang perpajakan ini udah pakai ya. Bukunya Pak Gunadi juga masih kepakai ya, masih kepakai, cuman beberapa peraturan memang sudah tidak update. Karena setiap tahun kalau ada peraturan yang baru. Oke, sekilas tentang KUP. Ada yang mau diobrolin teman-teman mengenai KUP secara keseluruhan yang kita obrolin sampai puas nanti. Ada? Pak, saya izin bertanya, Pak. Baik, silakan. Gimana, Den? Mungkin sekilas ya, Pak. Tadi Bapak bilang penetapan dan ketetapan itu apakah sama ya, Pak, ya, dalam konteks bahasanya Undang-Undang Perpajakan ini, Pak, ya? Ya, oke. Penetapan berarti prosedur untuk membuat ketetapan. Ketetapan berarti produk hukumnya. SKPKB, SKPKBT, STP. Sedangkan penetapan berarti gimana cara melakukan penetapan. Dari hasil pemeriksaan, dibuat laporannya dulu, baru nanti jadi ketetapan. Itu satu adalah verb, kata kerja, yang satu adalah kata benda. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, aman. Yang lain, teman-teman? Oke. Skip dulu. Jadi apa nih yang mau kita pelajarin di pertemuan ke-8? Kita mau ngomongin apa sebenarnya? Oke. Yang pertama adalah sesuai dengan ATS, kita akan ngomong mengenai tahap awal dari siklus KUP tadi, dari sistem navigation, yaitu proses dari subjek pajak masuk ke sistem sebagai wajib pajak. Oke. Pertama, KUP ini banyakkan definisi, teman-teman. Jadi saya akan sedikit mengharapkan teman-teman untuk membaca mengenai beberapa definisi. Dan saya mungkin akan langsung lompat ke jargon-jargon yang ada tanpa membahas definisi terlebih dahulu. Karena mungkin akan terdengar membosankan buat teman-teman kalau saya bahas definisi. Saya akan sekilas saja, saya akan ambil poin-poin yang teman-teman harus bisa pegang gitu ya mengenai konsep di KUP. Definisi mungkin bukan di levelnya tingkat 3 stan gitu ya, untuk ngomongin definisi lagi. Misalnya, WP badan itu apa? WP orang itu apa? Mungkin teman-teman udah dapat di PPH, ya enggak? Badan itu contohnya ada PT, ada CV, ada firma, dan seterusnya. Jadi, kan kita bahas, tapi mungkin kita tidak terlalu dalam. Lanjut. Kewajiban mendaftarkan diri. Namanya aja kewajiban. Artinya dia wajib. Wajib, kalau nggak melakukan berarti dosa. Gitu ya. Dapat sanksi nanti. Oke. Kalau kewajiban tidak dilakukan, wajib di undang-undang, maka pasti akan ada konsekuensinya kalau tidak dilakukan. Kewajiban mendaftarkan diri. Siapa yang wajib? Yaitu pihak-pihak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Oke. Seperti badan. Itu ada PT, ada CV, ada firma, fungsi, dan seterusnya. Seperti orang pribadi, ada subjek pajak dalam negeri, ada subjek pajak luar negeri, ada warga negara Indonesia, ada warga negara asing yang bertempat tinggal selama berapa hari? 183 hari gitu ya, selama 1 tahun pajak. Oke? Oke, ingat apa? Saya kita nggak banyak aja. Oke. Kalau sudah memenuhi persyaratan subjektif, maka persyaratan objektifnya. Apa tuh persyaratan objektif? Berarti persyaratan subjektif sebenarnya diatur di Undang-Undang PPH. Oke, karena teman-teman udah dapat PPH, jadi saya nggak masuk terlebih dalam lagi nih ke persyaratan subjektif. Sedangkan persyaratan objektif itu artinya adalah si badan atau orang ini punya penghasilan. Oke. Penghasilan kayak gimana? Ya kalau untuk orang pribadi ya yang lebih dari PTKP. Jadi kalau persyaratan subjektif dan persyaratan objektif sudah terpenuhi, maka dia wajib mendaftarkan diri. Oke. Baik dia sebagai pembayar pajaknya atau cuman gitu ya, sebagai pemotong atau pemungut pajak. Contohnya apa? Bendahara kementerian. Oke, teman-teman kemarin belajar di PPN bahwa kalau kita menjual atau menyerahkan barang kena pajak ke bendahara Kementerian Keuangan misalnya, oke, maka bendahara Kementerian Keuangan sebagai apa? Sebagai pemungut PPN. Oke, maka si bendahara Kementerian Keuangan itu meskipun dia nggak punya penghasilan, dia harus terdaftar, dia harus punya NPWP nanti. Kenapa? Karena dia sebagai pemungut pajak, sebagai pemungut PPN. Oke.
Jadi itu ya, yang wajib adalah untuk mendaftarkan diri itu adalah wajib pajak badan atau orang yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Oke, lanjut. Ada lagi kewajiban melaporkan usaha. Bedanya apa nih? Kenapa judulnya kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan usaha? Karena untuk pelaporan usaha itu adalah yang kemarin teman-teman bahas, okay, yaitu untuk pengusaha kena pajak. Untuk pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Oke, jadi kalau kewajiban mendaftarkan diri itu nanti dapat NPWP, kalau kewajiban melaporkan usaha nanti dikumpulkan sebagai pengusaha kena pajak. Siapa yang wajib? Semua pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP, kecuali pengusaha kecil. Kalau teman-teman udah sangat paham, ya enggak? Bahwa batasan pengusaha kecil adalah yang omsetnya 0 sampai 4,8. Jadi ada dua kewajiban yang akan kita obrolin di pertemuan kali ini, yaitu kewajiban mendaftarkan diri dan kewajiban melaporkan usaha. Oke, kita sini dulu. Ada yang mau diobrolin? Gampang ya? Oke. Untuk definisi-definisi, saya kasih PR buat teman-teman ya. Kalau ada jargon-jargon yang bahasa yang mungkin masih baru, coba tanya aja. Sisanya saya anggap teman-teman sudah paham. Kapan harus daftar? Kapan harus lapor? Pertanyaan. Kan kita akan ngomongin mengenai sistem, mengenai prosedural. Kewajibannya adalah kewajiban daftar dan kewajiban lapor. Kapan nih, bro? Ya. Kapan saya harus daftar? Kapan saya harus lapor? Ketentuan yang baru PMK 147 tahun 2017. Mungkin kalau di bukunya Pak Gunadi yang tahun 2016 ini masih PMK 182 tahun 2015. PMK-nya beda tapi isinya masih sama Pak teman-teman. Ya, PMK 147 ini cuma perubahan doang. Tidak menghapus PMK tersebut, tapi cuma nambahin beberapa ketentuan aja. Teman-teman masih bisa mengacu ke bukunya Pak Gunadi sampai saat ini. Untuk yang tahun 2016. Untuk pendaftaran diri, kapan harus daftar? Untuk wajib pajak badan dan orang pribadi yang menjalankan usaha, pedagang, misalnya, atau wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Apa itu pekerjaan bebas, teman-teman? Itu adalah yang saya definisinya, yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Contohnya apa nih kira-kira? Yang kebayang apa? Dokter, Pak. Dokter. Dokter di mana? Di klinik sendiri gitu, Pak. Oke. Dokter buka praktek sendiri, ya enggak? Punya klinik Iya, sendiri, pekerja bebas. Dokter kalau PNS bukan jadi pekerja bebas. Oke? Dokternya terdaftar sebagai dokter ABRI misalnya. Oke? Dia nggak punya klinik sendiri, bukan pekerja bebas. Kan dia terikat hubungan kerja dengan negara. Dia digaji oleh negara. Oke? Kalau YouTuber pekerja bebas bukan tuh? Kerja bebas, Pak. Kenapa? Apa semua YouTuber pekerja bebas? Enggak juga sih, Pak. Siapa tuh? Oh, ya. Siapa sih yang bukan pekerja bebas? Siapa sih YouTuber? YouTuber, kalau misalnya YouTuber itu dia terikat kontrak dengan perusahaan tertentu gitu, Pak. Oke. YouTuber, salah satu YouTuber tersukses di Indonesia, gitu ya. Nggak boleh sebut nama, tadi kelas sebelumnya sebut nama, saya jadi misal ya. Salah satu YouTuber paling terkenal di Indonesia, gitu ya, itu ketika ditanya gitu kan, oh saya bukan pekerja bebas gitu ya. Karena semua penghasilan dari YouTube masuk ke perusahaan saya. Oke, saya digaji sama perusahaan saya. Tax planning-nya bagus. Oke. Karena jadi sekarang dia sebagai pengusaha. Sebenarnya bisa hitung-hitungan. Tinggal cari aja. Bayar pajaknya gedean lihat mana sih kalau dianggap sebagai pekerja bebas atau sebagai pegawai. Ya. Jadi ini bagian dari penguasaan pajak secara komprehensif. Bisa tax planning nanti, bisa perencanaan pajak. Oke, jadi
kalau kita ditanya apakah ini pekerjaan bebas atau enggak, kita pakai jawaban yang bisa menjawab semua pertanyaan. Jawabannya adalah tergantung. Tergantung kita bisa menjawab semua pertanyaan. Apakah ini pekerja bebas? Tergantung. Penilaian pekerja bebas enggak? Tergantung. Kalau dia kerja di KJPP, gitu ya, digaji sama KJPP, ya saat itu dia bukan pekerja bebas. Oke, tapi kalau dia freelance, ya, dia di-hire secara sekitar 3 bulan untuk menilai bangunan, nilai mall, nilai tanah, maka dia bukan pegawai. Atau dibilang dia pekerja bebas. Nah, untuk 3 wajib pajak ini, wajib pajak badan, pengusaha, orang pribadi pengusaha, maksud saya, dan orang pribadi pekerjaan bebas, maka dia wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP kapan? 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Bahasanya seperti itu. 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Kapan nih saat usaha mulai dijalankan? Definisinya apa? 1, bisa saat pendirian. 2, saat mulai melakukan usaha. 3, saat pekerjaan bebasnya ternyata mulai dimulai. Oke, jadi kapan dia mulai cari uang, gitu ya, bahasa gampangnya, ya saat itulah dianggap usaha mulai dijalankan. Kalau badan, ya ketika akta pendirian perusahaannya disahkan. Jadi untuk 3 wajib pajak ini, wajib mendaftarkan diri 1 bulan setelah usaha dimulai. Bahasa gampang kayak gitu. Satu jenis wajib pajak lagi, yaitu wajib pajak OP, orang pribadi, maksud saya, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Maksudnya apa, teman-teman? Apa sih artinya? Bahasa gampangnya apa sih ini? Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Karyawan ya, Pak? Alias karyawan. Harus baca apa sih maksudnya? Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan. Panjang banget sih. Intinya pegawai, karyawan gitu ya. Orang yang bekerja dengan orang lain atau dengan institusi lain. Untuk WPOP yang pegawai atau karyawan, ketika penghasilannya disetahunkan melebihi PTKP, yang sekarang adalah 54 juta, ya, maka dia juga wajib mendaftarkan diri kapan? Paling lama akhir bulan berikutnya. Jadi wajib pajak tipe keempat ini beda sendiri. 1, 2, 3, 1 bulan setelah, yang keempat paling lama akhir bulan berikutnya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Ada yang mau diobrolin? Nggak usah nanya deh. Pak, izin bertanya. Oh iya. Jangka waktu pendaftaran diri ini berarti sama dengan jangka waktu dia daftar NPWP ya, Pak? Kalau Iya. saya salah baca di KUP. Jadi begitu daftar nanti ujung-ujungnya dapat NPWP sebenarnya. Pendaftaran ini adalah upaya untuk mendapatkan NPWP. Maksud pertanyaannya gimana ya? Sorry, saya mungkin salah nangkepnya. Enggak, Pak. Saya kira saya kok sama kayak mau daftar NPWP. Iya, oke. Gitu. Siap. Makanya kata-katanya adalah wajib mendaftarkan diri, kemudian diberikan NPWP. Jadi ini kita ngomongin, jadi NPWP itu adalah tujuan akhir dari pendaftaran diri. Oke, kalau kalian kuliah dapat ijazah, gitu ya, nah pendaftaran ini supaya dapat NPWP. NPWP itu sudah bukti bahwa dia terdaftar. Oke. Sip. Ya, jadi kita bagi menjadi 2 kelompok besar, gitu ya. Ada yang 1 bulan setelah, ada yang paling lama akhir bulan. Oke. Ini untuk pendaftaran diri. Next. Untuk pelapor usaha, ini udah gampang. Ya. Baru kemarin ini. Nilainya bagus-bagus. Jadi saya nggak perlu ngulang. Oke. Kalau untuk PKP, gitu ya, pengusaha, kapan dia wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, dia itu adalah ketika jumlah omsetnya melebihi 4,8 M. Kapan? Akhir bulan berikutnya. Oke, akhir bulan berikutnya. Jadi kalau omsetnya tercapai pada tanggal 20 Juni, gitu ya, maka akhir Juli
dia sudah harus daftar. Mungkin belum dikukuhkan, tapi sudah harus daftar. Proses pendaftarannya sudah harus masuk ke Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Oke. Kayaknya tidak banyak yang bisa saya jelaskan karena kebanyakan udah baik timeline-nya juga sempat sudah saya gambarkan ketika ngomongin PPN. Oke. Sampai sini kewajiban mendaftarkan diri ada jangka waktunya. Ya, ada yang 1 bulan setelah, ada yang akhir bulan berikutnya. Oke. Untuk pelaporan usaha, ya, lapor usaha ini ngomong kita untuk mendapatkan PKP. Tadi kalau kata Mbak Syasya, pendaftaran diri itu ujung-ujungnya adalah mendapatkan NPWP. Oke. Sedangkan untuk pelaporan usaha itu ujung-ujungnya adalah untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, jadi kita ngomongin dua hal yang mirip-mirip tapi di jalur yang berbeda. Yang satu untuk mendapatkan NPWP, yang satu untuk dikukuhkan sebagai PKP. Oke, sip. Silakan dulu. Sekarang kita lihat contohnya. Ada perusahaan yang mengelola rumah makan berdasarkan perjanjian franchise dengan KFC. Akte pendirian dibuat tanggal 10 Januari 2019, usahanya mulai dijalankan tanggal 1 Maret, dan mulai dibuka outletnya per 1 April 2019. Pertanyaannya, kapan dia wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP? Kapan dia? Sebelum 10 Februari, Pak. Kenapa? Sebelum 10 Februari. Paling lambat tanggal 10 Februari. Oke. 1 bulan setelah dia mulai berusaha. Mulai berusaha itu bisa definisikan sebagai mulai didirikan atau mulai beroperasi. Maka si PT Adip ini kalau lewat dari 10 Februari, maka dia melanggar kewajiban pendaftaran diri. Oke? Jadi setelah kewajiban pelaporan, kewajiban pengukuhan PKP. Oke, bagaimana dengan kewajiban pengukuhan PKP, teman-teman? Suara saya putus-putus, teman-teman? Putus-putus, Pak. Oke, kita tunggu dulu. Aman sekarang? Ada yang tadi itu potong sampai mana ya? Pokoknya kewajiban mendaftarkan diri itu adalah 1 bulan setelah didirikan, gitu ya. Berarti 1 bulan setelah 10 Januari 2019. Oke, yaitu pada tanggal paling lambat 10 Februari. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya, kita baru kewajiban mendaftarkan diri. Padahal kita ngomongin 2 hal, kewajiban mendaftarkan diri dan kewajiban melaporkan usaha. Putus-putus lagi? Ya, suara saya nggak ada? Masih ada, Pak. Aman, Pak. Ada, Gimana? Pak. Bisa putus-putus ya? Lancar, Pak. Kenapa? Aman? Aman, Pak. Oh, lancar. Oke, sorry. Oke. Kalau lancar, soalnya ada notifikasi ya. Sorry. Kalau lancar berarti kita terus. Nah, sekarang kita akan ngomongin mengenai kewajiban melaporkan usaha. Kalau saya tanya, kapan si PT Adip wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP? Udah capai 4,8 itu, Pak. 4,8 miliar. Oke.
Oke, saya arahkan. Ketika beli franchise, bayar PPN nggak? Bayar, Pak. Oke, karena itu memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud. Gitu ya. Oke. Terus yang dijual sama si PT Adit ini apa? Dia jual apa nih? Kalau dia beli Fried chicken. franchise Ayam, Pak, KFC, ayam. ayam. Itu jual ayam nih. Ayam sama Coca-Cola sama nasi. Terus sama sop. Oke. BKP bukan? Barang kena pajak bukan? Bukan, Pak. BKP, oke. Karena bukan, apakah dia wajib untuk mendapatkan pikupan sebagai BKP? Jawabannya adalah Enggak, Pak. enggak. Ya, karena dia tidak melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Ya, jadi meskipun makanya ini mungkin contoh yang pas untuk menggambarkan bahwa transaksi kalau di Undang-Undang kemarin impor barang kena pajak tidak terwujud oleh pengusaha, kan gitu ya, titik sampai pengusaha, tidak ada pengusaha kena pajak. Jadi ketika dia bayar PPN, ya dia bayar PPN sebagai konsumen, ya, tapi dia tidak punya alasan untuk memungut PPN dari kegiatan usahanya, karena apa yang dia serahkan itu bukan barang kena pajak. Oke, sip. Berikutnya, bagaimana dengan PT Prabu ini? PT Prabu itu waktu pendirian 10 Mei. Berarti dia wajib mendaftarkan diri paling lambat tanggal 10 Juni. 10 Juni. Oke, 10 sip. Juni. Sip, 1 bulan setelah didirikan. 10 Juni, aman. Kapan harus melaporkan usaha sebagai PKP? Seperti tadi disampaikan oleh Mas Adit. Ketika akhir bulan berikutnya setelah gitu ya, omset selama setahun melebihi 4,8. Gitu ya. Sampai sini. Ada yang mau ditobrol dulu nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Di mana daftarnya? Atau di mana lapornya? Ya, kita ada tahu ada 2 kewajiban untuk sampai saat ini bagi wajib pajak. Kapan harus daftar? Terus di mana? Di mana kita harus daftar? Nah, daftarnya ke KPP, Kantor Direktorat Jenderal Pajak, khususnya adalah KPP, yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WP kalau dia WPOP. Jadi kalau saya tinggal di Depok, gitu ya, maka saya harusnya mendaftarkan diri saya sebagai wajib pajak di KPP yang wilayah kerjanya meliputi rumah saya. Gimana kalau saya tinggal di Depok, KTP-nya KTP Jakarta, saya daftarnya kemana, teman-teman? Ya. Jadi kalau kita tanya ke 3 KPP yang berbeda, KPP Depok, yang wilayah kerjanya meliputi rumah, KPP Pasar Rebo, tempat KTP saya, atau KPP Pondok Aren, tempat kantor berada. Maka 3-tiganya akan menjawab bahwa lapornya di sini aja, gitu. Semuanya akan berusaha supaya saya lapor di atau mendaftar di KPP-nya masing-masing, ya. Karena ada kepentingan penerimaan. Dan menurut saya yang paling ideal adalah KTP. Ya. KTP-nya ada di mana, dia? Ya, itu dia seharusnya dia mendaftarkan. Memang sih proses pencatatan kependudukan kita memang belum rapih ya teman-teman, dalam arti seharusnya ketika misalnya saya pindah domisili dari Jakarta ke Depok, ya harus pindah tuh. Kenapa? Kalau mungkin kalau di luar sana, ketika pindah state gitu ya, itu maka semua fasilitas harus dibawa ke state yang baru. Fasilitas kesehatan, fasilitas sekolah, gitu ya. Mungkin di kita pindah kabupaten, pindah provinsi, kayak orang Jakarta, misalnya kerjanya di Bandung, masih aja terdaftarnya di Jakarta. Ya, memang keadaannya seperti itu. Oke, untuk perusahaan gimana? Kalau perusahaan itu mendaftarkan dirinya di KTP tempat kedudukan.
Apa tempat kedudukan? Nah, kalau kita ngomongin definisi, tempat kedudukan itu satu, itu bisa tempat di mana inti usaha perusahaan itu berada. Core jualannya ada di mana? Atau core produksinya ada di mana? Itu adalah tempat kedudukan. Yang kedua, tempat direktur utama berada atau tempat manajemen berada. Biasanya ya di situ kantor pusatnya. Yang ketiga, itu bisa juga tempat di mana keputusan penting dibuat. Itu adalah masuk ke definisi tempat kedudukan wajib pajak. Jadi kalau wajib pajaknya bingung, ya pilih aja mana yang memenuhi salah satu kriteria dari ketiga kriteria tersebut. Kalau usaha berada di mana, direksinya ada di mana, atau di mana tuh keputusan penting dibuat. Oke. Kemarin misalnya PT Bata Indonesia misalnya, kantor pusatnya di Sudirman, punya pabrik di Karawang, kemudian punya pabrik satu lagi di Surabaya misalnya. Terus di mana dia harus mendaftar? Oke. Nanti kita bahas satu berikutnya, ya dia daftar di tempat direksinya dulu pertama. Di mana? Di Jakarta, ya udah itu. Itu adalah tempat kedudukan wajib pajak yang utama. Kita bilang kantor pusat misalnya. Nanti kalau punya pabrik di Karawang, kita buatin pendaftaran lagi, daftar lagi di Karawang, tapi itu adalah cabangnya. Nanti di Surabaya cabang juga. Jadi NPWP pun ada NPWP pusat, ada NPWP cabang. Jadi memungkinkan ya, kalau ada kantor yang punya namanya NPWP cabang. Nanti kita lihat di struktur NPWP. Meskipun klausul A dan klausul B-nya merupakan ketentuannya, tapi di pasal 2 Undang-Undang KUP itu ada ketentuan juga bahwa tempat mendaftarkan diri si wajib pajak itu bisa ditentukan secara berbeda dibanding klausul A sama klausul B. Boleh ditentukan langsung oleh direktorat oleh Dirjen Pajak. Yang pertama contohnya adalah WP OPPT, singkatannya gitu ya. Wajib orang pribadi, wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu. Apa nih OPPT? Itu adalah orang pribadi yang punya usaha, punya tempat dagang lebih dari satu tempat. Misalnya saya jualan baju, nah, punya di pasar Rebo punya, ada tau ya. Pasar Cisalak punya, di pasar mana lagi punya. Nah, untuk orang itu punya orang pribadi ya. Untuk orang pribadi seperti itu, maka di setiap tempat usahanya dia juga harus mendaftarkan NPWP-nya. Harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak juga. Tentu saja selain tempat tinggal. Adi punya 10 counter gitu ya. Maka dia satu mendaftar di tempat tinggalnya dia sendiri. Kemudian di masing-masing tempat usaha dijadikan cabang. Oke. Dia terdaftar selain di tempat tinggal, itu juga di tempat kegiatan usahanya. Ya kan, KPP ini di Indonesia banyak banget teman-teman. Jadi dipilih aja mana yang wilayah kerjanya mencakup pokok tersebut. Misalnya ada di KPP Depok 1, di KPP Palembang 1, di KPP Surabaya 1, pokoknya banyak tuh ya, KPP Makassar dan seterusnya. Jadi, tempat mendaftarkan ini adalah dia daftar di KPP mana sih, intinya itu teman-teman. Oke, sampai sini dulu. Ada yang belum nggak? Contoh saya kurang komprehensif nggak? Pak, bisa minta diulangin nggak, Pak? Agak pusing ya. Oke, sorry. Misalnya, ini tentang yang mana, Wai? Bro. Kalau saya tadi yang putus-putus di yang WP Badan. Yang WP Badan tadi, Pak, yang putus-putus. Oh, WP Badan. Oke, WP Badan. WP Badan itu terdaftarnya di KPP yang wilayah kerjanya mencakup tempat kedudukan WP.
Apa itu tempat kedudukan? Nah, definisi tempat kedudukan, kalau teman-teman baca di bukunya Pak Gunadi, baca di buku literatur, itu bisa satu tempat di mana kegiatan inti perusahaan berada. Oke. Yang kedua, kalau memang itu susah ditentukan, misalnya punya beberapa pabrik semuanya inti saya nih. Oke. Bingung tentunya, boleh juga pakai tempat di mana direktur utamanya berada. Oke. Yang ketiga, bisa tempat di mana keputusan penting diambil. Berbahasa gampangnya, ini adalah headquarter-nya, kantor pusatnya. Itu dia terdaftar. Nah, tapi kan sekarang perusahaan punya banyak cabang, ya enggak? Misalnya PT, apa ya? Erafon. Nah, ini PT Erafon. Erafon itu ada PT-nya nggak ya? Pokoknya yang jualan handphone lah. Global kayak apa lah. Dia punya perusahaan nih, misalnya perusahaan di Sudirman. Ya. Tapi dia juga punya cabang di masing-masing mall. Dia punya cabang misalnya distributor khusus Jakarta, cabang Surabaya, cabang Semarang, cabang Jogja, cabang Makassar, cabang Palembang. Nah, di masing-masing cabang, okay, dia juga mendaftarkan diri juga, tapi sebagai cabang. Jadi nanti ada NPWP pusat yang punya beberapa cabang. Gimana, Wai? Contohnya kurang komprehensif nggak, Wai? Jadi kalau ada perusahaan punya cabang, ya masing-masing cabang juga didaftarin. Jelas Pak, tadi cuma terputus-putus saja kok. Terima kasih Pak. Oke, yang OPPT teman-teman yang lain, mau saya ulang? OPPT itu seakan-akan sama seperti perusahaan yang banyak cabangnya, cuman dalam hal ini yang punya toko adalah orang pribadi. Orang pribadi punya outlet banyak banget misalnya. Maka diperlakukan seperti cabang juga. Oke. Berikutnya. Ada jenis pajak apa jenis yang punya kriteria tertentu. Contohnya, wah, kayaknya internet saya nggak. Oke, mendingan apa enggak? Semoga mendingan ya. Udah, Pak. At least kalau ini wifi-nya bermasalah, dia masih punya data lah. Oke, kita lanjutin. Berikutnya, ya, sampai sini. Ada wajib pajak lain yang tempat mendaftarnya itu ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Oke. WP yang mana nih? Yaitu WP-WP yang punya karakter khusus. Contohnya yang mungkin teman-teman pernah berkenalan di PBB kemarin adalah perusahaan-perusahaan yang kerjaannya adalah lifting minyak bumi. Oke. Mereka semuanya dimasukin ke KPP tertentu, KPP khusus, yaitu KPP migas, teman-teman. Oke. Jadi, misalnya ada perusahaan fungsinya adalah dia nyedot minyak, gitu ya. Punya kantor utama misalnya di Jakarta Pusat, di Sudirman. Oke. Perusahaan minyak berikutnya, dia kantornya di Jakarta Utara. Ya.
nanti dia tidak suruh daftar di KPP terdekatnya, tapi nanti mereka dikumpulin di KPP Migas. Jadi ada beberapa KPP yang didirikan khusus untuk WP tertentu. Secara umum, ya, KPP di Indonesia itu ada KPP yang pertama ya, KPP LTO. Sorry, ini berdasarkan ukurannya. Ukuran apa? Ukuran wajib pajak. Ya. Ada LTO. LTO ini Large Tax Office. Saya pernah ngomong mungkin di kelas PDB ya. Ini adalah KPP, kantor pelayanan pajak, yang hanya menghandle WP-WP terbesar aja. Hanya ngurusin wajib pajak yang kontribusi pembayaran pajaknya paling besar di Indonesia. Mungkin 60% penerimaan pajak itu semua di LTO. Ada 4 LTO saat ini. Jadi kalau WP-WP di LTO ini batuk-batuk nih ya, sakit mereka operasinya, wah batuk-batuk lah penerimaan di Indonesia ini. Oke, jadi semua dikumpul di LTO. Oke, kemudian ada WP Madya. Nah, Madya ini biasanya di setiap region, di setiap provinsi lah. Ada Madya Surabaya, ada Madya Bandung, ada Madya Palembang, Madya Medan. Ya, kalau Jakarta punya 6 Madya lah ya, ada Madya Jakarta Pusat sendiri, karena Jakarta sangat besar. Ada Madya Jakarta Timur sendiri, bahkan Madya Jakarta Selatan itu dibuat 2, Madya Jakarta Selatan 1, Jakarta 2. Jadi intinya ini yang cukup besar porsi pembayaran pajaknya, tapi ya di bawah LTO lah. Oke. Berikutnya ada KPP Pratama. Nah, ini yang ruang lingkupnya sesuai dengan lokasi. Kalau LTO sama dia tidak mempertimbangkan nih. Ada kantor Freeport gitu misalnya, atau kantor lainnya yang mungkin lokasinya di Manado gitu ya, tapi bayar pajaknya besar, dia bisa aja nih terdaftar di LTO, dan LTO itu lokasi cuma di Jakarta doang. Oke, jadi ada beberapa KPP, ada beberapa kantor yang memang disiapkan hanya untuk WP-WP tertentu aja. Oke, jadi ada nih, semua BUMN masuknya KPP BUMN. Semua perusahaan yang sahamnya dimiliki orang asing masuk ke KPP PMA, penanaman modal asing. Semua ekspatriat, gitu ya, baik dia konsultan, dia pengacara, pemain bola, gitu ya, itu masuknya KPP Badora, KPP Badan dan Orang Asing. Oke, jadi siapa pemain bola yang dari luar negeri siapa? Michael Essien masih main nggak di Persib? Udah enggak, ya? Pak. Siapa sekarang yang masih main nih? Siapa lah yang terkenal lah? Kalau Christian Gonzalez kayaknya udah orang Indonesia ya. Marco Simic, Pak. Hah? Marco Simic. Ya itulah. Saya nggak tahu sih. Ya, itu masuknya ke KPP Badora dia. Dia masih orang asing kan? Dia meskipun dia mainnya di mana dia? Eko Simic mainnya di klub apa? Persija, Pak. Jangan yang Persija deh, yang di luar Jakarta. Karena Badora dia di Jakarta. Siapa? Yang mainnya di Surabaya gitu, di Arema Malang. Carlos Cortez. Arema. Ini siapa sih pinter banget ini bolanya nih? Ya. Oke, itulah dia pokoknya. Misalnya ada pemain ya, main di Malang gitu ya. Meskipun dia lokasi rumahnya mungkin dibeliin, disiapin di Malang gitu ya. Kerjanya di Arema Malang, tapi karena dia orang asing, dia masuknya KPP Badora, Badan dan Orang Asing. Jadi dia lapornya ke KPP ini. Oke. Jadi ada KPP yang dibuat khusus untuk WP-WP tertentu aja. Jadi nggak sama nih sama klausul utama kita nih, klausul A sama klausul B. Gitu ya. Oke, itu tempat pendapatan kita. Oke, ada pertanyaan dulu di sini? Nggak ada. Oke, lanjut. Nah, apa bedanya gitu ya? Kalau tadi NPWP pusat sama NPWP cabang. Bedanya apa? Ya. Tadi misalnya ada PTA, itu kantor pusatnya di Jakarta, terus dia punya cabang di Bandung dan Surabaya, yang gampang ya. Oke. Kantor pusat di Jakarta, kantor cabang di Bandung dan Surabaya. Oke. Terus gimana nanti kewajiban pelaporannya? Oke, saya coba menghubungkan antara pendaftaran sama pelaporan. Terdaftar di mana? Ya kantor pusatnya terdaftar di Jakarta, kantor cabangnya terdaftar di Bandung dan di Surabaya. Bedanya apa?
Oke. Perbedaannya adalah semua pelaporan PPh Badan itu adalah yang teman-teman kemarin hitung pakai koreksi fiskal. Oke, pas PPh teman-teman kemarin gitu kan koreksi fiskal kan? Ada laporan akuntansi, ada laporan fiskal, kalian buat koreksinya. Itu nggak kemarin di PPh? Iya, Pak. Enggak ya? Iya, Oh iya, Pak. Iya. oke, sip. Ya, sip. Pokoknya yang PPh Badan itu dan PPHOP yang dilaporkan SPT-nya setiap tahun, setiap Maret dan April, itu hanya dilaporkan di pusatnya aja. Oke. Sedangkan untuk potput, mungkin potput nggak dapat ya. Sedangkan untuk PPN, nah kalau di Jakarta melakukan penyerahan di kantor pusat punya penyerahan barang kena pajak. Di Bandung juga melakukan penyerahan kena pajak. Di Surabaya juga melakukan penyerahan kena pajak. Oke. Maka di setiap KPP, di setiap cabang, itu mereka juga ada PPN-nya. Jadi pusat punya PPN, di Bandung juga punya PPN. Tes teman-teman, suara saya masih kedengeran? Masih, Pak. Oke, jadi Tapi komputernya slide dulu yang satunya keluar, Pak. Iya, kayaknya wifi-nya error. Bentar. Oke, udah join lagi nih. Oke, sorry ya. Ini di luar kekuasaan saya. Oke, jadi ngomong apa tadi? Jadi kalau untuk pelaporan PPh Badan, itu adanya di kantor pusat aja. Oke. Tapi untuk PPN itu dilaporkan di setiap KPP, meskipun dia cuma cabang. Oke. Oke. Jadi perbedaan. Kenapa tadi ada KPP cabang, ada KPP pusat? Yaitu untuk kepentingan pelaporan. Kenapa? Karena pasti penghasilan di Surabaya, penghasilan di Bandung tadi itu nanti dilaporkannya secara konsolidasi buat akuntansi deh. Ya. Pasti teman-teman dapat nggak ya? Laporan konsolidasi dari beberapa cabang. Nah, kalau perusahaan kan pasti punya laporan konsolidasi nih. Karena nanti penghasilannya semua ditarik ke pusat, maka PPh Badan dan orang pribadi ini hanya di pusat aja. Sedangkan PPN itu baik di pusat maupun di cabang. Oke. Itu dulu deh. Saya nggak riweuh. Kalau PPN, sama. Ya, di PPN tuh bisa di pusat dan bisa di cabang. Selama ada kegiatan usaha di masing-masing kantor. Oke, sama aja contoh yang tadi, bisa kita bawa ke slide ini. Oke. Untuk beberapa PKP tertentu, gitu ya, itu bisa nih dikelompokkan ke satu titik KPP, misalnya yang di kawasan Berikat, dikumpulin ke KPP terdekat. Oke, ini mungkin tidak kita bahas secara detail. Intinya adalah untuk PPN, itu di setiap cabang, itu harus dilaporkan PKP-nya. Nanti bisa juga nih pakai pelaporan PPN secara terpusat. Well, tapi kayaknya saya tidak mau membebani teman-teman dengan obrolan mengenai PPN terpusat. Karena PPN udah lewat. Oke, saya mau ngomongin kapan, di mana harus dia lapor kegiatan usahanya. Oke, sampai sini. Ada yang mau diobrolin nggak? Mengenai terdaftarnya di mana? Oke, pertama kita harus daftar, kita harus lapor. Oke. Kita harus daftar, kita harus lapor. Kapan? Ada yang 1 bulan setelah, ada yang paling lambat akhir bulan berikutnya. Oke, di mana? Ada yang di tempat tinggal, ada yang di tempat kedudukan, atau ada juga yang bisa ditentukan secara khusus oleh DJP. Oke, kita baru ngomongin tempat pendaftaran sama tempat pelaporan. Next, kalau nggak ada. Terus ngapain? Ya, terus apa ujung-ujungnya nih? Saya udah tahu saya punya kewajiban, saya udah tahu kapan, dan saya juga udah daftar di tempat yang ditentukan. Terus dapat apa ujung-ujungnya? Oke. Yang didapat adalah nomor pokok wajib pajak. Ini adalah bukti bahwa si wajib pajak sudah terdaftar di sistem perpajakan. Oke.
NPWP, nomor pokok wajib pajak. Apa sih NPWP? Oke, definisi sekilas. Intinya adalah ini adalah identitas. Identitas untuk hak dan kewajiban perpajakan. Buat apa? Buat bayar. Ketika bayar, pakai NPWP. Tentu saja bayarnya bayar PPh dan PPN. Ya. PBB juga untuk PBB P5L perlu nih NPWP. Oke. Kemudian untuk pelaporan, maka dia mencantumkan NPWP juga. Oke teman-teman. Jadi NPWP ini semacam identitas, KTP-nya si wajib pajak. Oke. Formatnya saat ini gitu ya, yang berlaku adalah ada 15 digit KTP, di mana 9 digit pertama itu merupakan identitas wajib pajak. 2 digit pertama ini menandakan apakah dia WP badan, atau dia WP OP, atau dia WP bendahara. Di 2 digit pertama. Oke. 6 digit merupakan kode seri secara acak. Sedangkan nomor 8 ini merupakan apa? Security code. Nah, jadi memastikan bahwa setelah di-decipher, setelah di-enkripsi, nanti di-decipher, keluarnya angka 8 aja pokoknya. Ya buat yang nonton apa suka baca bukunya Dan Brown ya, mirip-mirip kayak gitulah. Ya. Jadi 6 seri ini diacak, gitu ya. Kemudian keluar angka 8. Masukkan ke sebuah algoritma, keluar angka 8. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa tidak ada NPWP yang sama. Oke, pasti beda. Oke, berikutnya. 3 digit berikutnya merupakan kode KPP yang pertama kali didatangi ketika pendaftaran. Oke, jadi misalnya ketika baru awal kerja, dulu saya daftarnya di KPP Depok. Maka sekarang belakangnya adalah KPP NPWP saya 412. Meskipun saya sekarang pindah ke Jakarta, pindah ke Pondok Aren, pengadministrasiannya, maka nomor tersebut tidak berubah. Karena ini adalah kode KPP pertama kali terdaftar. Sebelum tahun 2015, ini masih berubah-ubah teman-teman. 3 digit ini nih, ya tergantung KPP terdaftar di mana. Misalnya saya dulu KPP Depok, mengajukan pindah KPP ke Jakarta, maka 3 digit ini berubah. Tapi sekarang enggak. Oke, tetap KPP pertama kali terdaftar. Yang terakhir, ini adalah kode cabang. Oke, tadi, misalnya punya cabang di Bandung, maka 12 digitnya sama, tapi ujungnya nanti 001. Di Bandung. Ini sama lagi, ntar ada 002. Sama semuanya, 003. Oke. Ini yang tadi saya bilang, kok ada NPWP cabang, nanti kodenya di sini. Oke. Nah, di Undang-Undang HPP, gitu ya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang terbaru, ya, itu untuk orang pribadi nantinya, ya, NIK itu akan menjadi NPWP, teman-teman. Nomor induk kependudukan itu akan menjadi NPWP. Supaya apa? Ide untuk menciptakan single identity number itu tercipta. SIN ini udah saya pertama kali masuk kerja kayak 2009 ini udah digaung-gaungkan ya, tapi sampai sekarang belum terwujud. Kenapa? Karena butuh integrasi data dari pendudukan itu apa ya? Mendagri ya. Mendagri diintegrasikan dengan data perpajakan di DJP, baru nih bisa keluar. Tapi ini untuk orang pribadi aja. Meskipun nanti NIK jadi NPWP, bukan berarti semua yang punya NIK jadi wajib pajak tentunya. Udah bayi baru lahir, ya anak saya tuh berlahir udah punya NIK nih. Berarti udah punya NPWP dong? Bukan. Ya. Tapi nanti NPWP-nya akan menggunakan NIK. Kapan? Ya tentu saja setelah persyaratan subjektif dan objektifnya terpenuhi. Ya, ini masih di tataran undang-undang. Kalau saya peraturan pelaksanaannya belum ada nih sampai saat ini. Oke, kita masih menunggu nih gimana nih, karena tugas besar lah ya mengintegrasikan data dari Dinas Kependudukan.
karena ya saya pernah ada di situasi di mana harus ngurusin data tersebut. Seru lah, ya, seru lah. Karena mungkin ada yang namanya Adi Pradana Prabu Suto mungkin cuma satu. Tapi yang namanya Adi Pradana itu bisa ribuan. Oke, terus gimana nih? Mematchkan antara data existing dengan data yang ada. Dari alamatnya kacau. Ya, saya tinggalnya di Depok, saya KTP Jakarta. Oh, direkam nih ya, ngaco. Kalau seperti itu keadaannya. Oke. Jadi gimana cara matching antara data NIK dengan data NPWP itu mungkin menjadi PR teman-teman di DJP. Ya, tapi idenya sangat bagus. Oke, itu untuk NPWP. Sampai sini mau tanyain? Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke, gimana? Pak, boleh diulang nggak, Pak, yang tadi terkait dengan yang di pusat dan cabang itu, Pak, PPN-nya yang di setiap cabang, di setiap KPP itu gimana ya, Pak? Oke, misalnya PT, bayangkan aja penjual handphone, PT Samsung Indonesia misalnya. Oke, PT Samsung Indonesia itu dia punya beberapa distributor. Oke, anggap aja seperti itu. Ya, ada distributor khusus Bandung, oke, ada distributor khusus Surabaya. Oke, kita ambil 2 kota aja deh, sama Jakarta. Jakarta sebagai pusat. Oke. Ketika distributor Jakarta melakukan usaha, dia punya penghasilan. Distributor Bandung punya penghasilan, distributor Surabaya punya penghasilan. Dalam hal penghasilan, nanti penghasilan semua digabung ke Jakarta nih. Mereka bikin namanya laporan konsolidasi. Oke. Penghasilan itu semua di-pooling di Jakarta. Makanya PPh Badan dilaporkan hanya di Jakarta aja. Tapi untuk penyerahan, ingat PPN adalah pajak konsumtif. Oke. Jadi kalau ada penjualan di Bandung, itu konsumsinya di Bandung. Oke. Ada yang dijual di Surabaya, maka jual di Surabaya. Sehingga makanya PPN-nya itu akan dipungut baik di Jakarta. Kalau Jakarta melakukan penyerahan barang dan pajak, dipungut di Jakarta, Bandung dipungut di Bandung, Surabaya dipungut di Surabaya. Masing-masing kantor, gitu ya, nanti akan melaporkan administrasi PPN-nya di KPP masing-masing. Misalnya ngomongnya kita di KPP Bandung Tegalega, misalnya. Yang satu di KPP Surabaya Wonocolo, misalnya. Oke. Jadi untuk PPN, berbeda dengan PPh Badan, dia bisa ya, bukan wajib ya, bisa diadministrasikan di masing-masing cabang. Jadi nanti yang 000, ya 000 berarti dia lapor PPN-nya di Jakarta, misal di KPP Koja, misalnya, atau kepikiran Koja. Yang 01 misalnya nanti dia di KPP Bandung Tegalega, tadi saya bilang. Yang 002 di KPP Surabaya Wonocolo. Untuk PPN-nya aja. Meskipun demikian, Mas Rani dan teman-teman, itu bisa nih, ya, bisa di PT Samsung Indonesia bilang, saya nggak mau PPN-nya mencar-mencar. Saya mau melaporkan PPN-nya semua terpusat di Jakarta aja. Itu juga bisa. Oke, jadi tidak wajib di setiap tempat. Ya, saya bilang dapat. Oke. Saya ingin bertanya, Pak. Yuk. Saya cuma penasaran aja. Tadi kan Bapak bilang ada laporan konsolidasi, jadinya dia terpusat gitu Pak di KPP pusat. Itu berarti nanti ada hubungannya nggak sih Pak kalau misalkan perusahaan induk sama perusahaan anak gitu Pak? Itu sama aja nggak dengan KPP cabang dan KPP pusat gitu Pak? Beda lagi nanti. Kalau anak perusahaan kan punya laporan sendiri nanti dia nih. Anak perusahaan kan punya NPWP sendiri. Misalnya sekarang kita ngomongin CT, punya Carrefour, punya Transmart. Itu nanti laporannya, tentu saja Transmart punya laporan sendiri, Trans Studio punya laporan keuangan sendiri, masing-masing punya NPWP masing-masing tuh. Ya, yang saya masukin konsolidasi adalah konsolidasi antara cabang. Kalau kita ngomongin anak, ketentuan perpajakannya agak berbeda nih. Anak ya punya NPWP sendiri. Oke, perusahaannya Pak Sandi, wah itu banyak nih yang di bawah induk perusahaannya dia, yang masing-masing ya lapor perpajakan sendiri. Konsolidasi di sini mungkin harus dibedakan antara konsolidasi antara si induk atau holding dengan anak,
antara si pusat dengan cabang. Yang konsolidasi adalah konsolidasi antara cabang-cabang tadi. Oke? Baik, Karena Pak. anak itu Terima entitas, kasih, ya, Pak. anak itu kan entitas perusahaan sendiri kan, dia entitas akuntansi tersendiri, jadi nggak sama. Oke. Wah, tadi pas pelajaran akuntansi bahana melek ya, nggak kayak saya dulu waktu D3. Oke, yang lain teman-teman? Oke, mungkin saya pancing sama ini. Bagaimana kalau wanita single? Wah, sudah berpenghasilan. Perlu nggak dia mendaftar untuk mendapatkan NPWP? Perlu, Pak. Oh, perlulah, oke. Persyaratan objektif terpenuhi, persyaratan objektif terpenuhi, perlu. Bagaimana dengan wanita yang sudah menikah? Dia punya penghasilan, suaminya punya penghasilan. Gimana tuh? Memilih, Pak. Oke, boleh milih. Oke, nanti kita lihat di slide berikutnya. Bagaimana dengan anak-anak yang sudah punya penghasilan? Bagaimana juga kalau ada warisan yang belum terbagi? Oke, kita bahas sekilas mengenai contoh-contoh yang di luar kebiasaan ini. Oke, ya. Tadi seperti tadi kata Mbak Nabila gitu ya, bahwa untuk wanita, oke, di negara kita ini tidak ada undang-undang pernikahan, teman-teman. Adanya undang-undang perkawinan. Makanya bahasa di undang-undang KUP, PPH itu pasti wanita kawin, ya, karena memang mengacu ke undang-undang perkawinan. Jadi saya bahasakan seperti itu. Untuk wanita kawin yang sudah memiliki penghasilan, ya, maka secara default-nya satu keluarga satu entitas, kan gitu ya. Kemarin di PPH saya rasa sudah dapat nih, ya, satu keluarga satu entitas. Oke, jadi seharusnya wanita yang sudah menikah itu satu NPWP dengan suami. Lah kan dulu sebelum nikah udah kerja juga nih. Gimana? Ya bisa mengajukan penghapusan NPWP. Oke, seharusnya seperti itu. Karena di KUP satu keluarga merupakan satu entitas. Sehingga kalau sudah menikah, maka semua penghasilan ya dianggap masuk ke keluarga yang sama. Oke. Namun demikian, ada beberapa ketentuan, ya. Bukan memilih sih, tapi melihat dari keadaan yang ada, ya. Yang pertama adalah wanita yang sudah bercerai. Oke. Ya, karena sudah bercerai gitu ya, ya otomatis dia masing-masing punya NPWP sendiri-sendiri, ya. Lapor SPT sendiri-sendiri, sudah bercerai. Ya, meskipun sudah menikah, tapi ketika dia sudah bercerai, maka ya berarti si suami, mantan suami dan mantan istri gitu ya, itu masing-masing punya NPWP yang terpisah. Kemudian, ini kalau di status PPH, di SPT biasanya kita bilang ini statusnya adalah HB gitu ya, hidup berpisah. Oke, sepertinya sih masih segar dalam ingatan gitu ya. Berikutnya, ada juga yang gitu ya, belum berpisah, belum bercerai gitu ya, tapi dia punya perjanjian pisah harta. Atau yang kalau teman-teman di PPH kemarin ini statusnya adalah PH, pisah harta. Ya. Ini adalah ketika menikah, ini suami sama istri, itu sudah bikin perjanjian secara tertulis. Bahwa ada pembagian yang jelas antara harta yang dihasilkan oleh si suami dengan harta yang dihasilkan oleh istri. Misalnya, rumah ini pakai gajinya si suami, maka rumah atas nama suami. Mobil dibeli pakai penghasilan istri, maka atas nama istri, dan seterusnya. Oke. Maka jika keadaan seperti ini, ada perjanjian pisah harta, dan menghendaki NPWP-nya tidak sama, gitu ya, kewajiban perpajakannya berbeda, maka masing-masing punya NPWP yang berbeda. Karena punya NPWP yang berbeda, ya lapornya masing-masing. Oke, kalau kita syarat ke PPH ya, tapi nanti mereka perlu ada proses penggabungan penghasilan. Tapi itu saya tinggalkan buat PPH. Ya, saya cuma ngomongin NPWP. NPWP-nya beda. Nah, intinya gitu ya. Saya nggak mau menambah kerumitan teman-teman. Ya, untuk PPH saya anggap udah beres. At least kita tahu bahwa NPWP-nya beda. Oke. Ada lagi sebenarnya yang ketiga, ya. Yang ketiga itu adalah MT namanya, memilih terpisah. Ini yang kayak gimana nih? Ini yang
belum bercerai, jadi bukan HB, kemudian tidak punya perjanjian pisah harta juga, oke, tapi si istri tetap menghendaki punya NPWP yang berbeda. Oke, ya kemungkinan kebanyakan mereka umumnya gitu ya, yang seperti ini tuh banyak banget ditemukan karena mereka malas push NPWP ya pada praktek di lapangan seperti itu. Sebelum menikah udah punya NPWP, setelah menikah udah malas lah malas ngapus NPWP-nya, ribet mesti datang KPP dan segala macam, mungkin seperti itu, sehingga meskipun satu keluarga suami punya NPWP berbeda, istri punya NPWP berbeda. Ya nggak salah sih, tapi sesuai dengan ketentuan dasar yang menyatakan bahwa satu keluarga merupakan satu entitas. Oke? Nah, sebenarnya kalau kita lakukan hitung-hitungan gitu ya, mungkin teman-teman udah di PPH kemarin, sebenarnya yang gabung ini lebih menguntungkan secara pembayaran dan juga secara administrasi. Karena kalau gabung, laporan cuma satu doang. Oke? Kalau kan cuma satu NPWP di sini nih, satu NPWP. Maka yang lapor cuma satu. Yang istri cukup digabungkan, bukan digabungkan, pelaporannya bareng sama pelaporan NPWP suami. Sedangkan yang lain, ini, itu tetap harus lapor masing-masing. Oke. Bertanya, Pak. Oh iya, gimana? Kalau misalkan kasusnya dia sebelum menikah sudah bekerja, terus udah punya NPWP. Nah, kemudian menikah, minta digabungkan sehingga ada penghapusan NPWP. Kemudian dia ternyata bercerai, Pak. Nah, itu nanti NPWP-nya yang baru atau semacam pemulihan NPWP yang dulu, Pak? Terima kasih, Pak. Yang baru. Biasanya Jadi yang baru harus daftar awal lagi gitu ya, Pak? Bisa juga, gitu ya. Kan gini nih, ketika ada penghapusan NPWP, kan tadi diperiksa nih. Biasanya tuh NPWP itu masih ada teman-teman di database. Oke. Tapi biasanya ketika ada kasus seperti itu, kita sarankan untuk bikin yang baru aja, toh nggak masalah. Karena kan dia tidak membawa sesuatu dari NPWP yang sebelumnya. Jika mau dikembalikan, nanti lebih rumit dari dua belah pihak. Oke, nanti yang wanita ditanya, sekarang tinggal di mana? Terdaftar di KPP yang mana? KTP-nya mana? Mendingan bikin baru. Lebih cepat dan nggak salah. Oke? Terima kasih, Pak. Oke, nggak masalah. Karena kalau penghapusan NPWP itu emang sebenarnya harus diakui memang ada prosedur administrasi yang perlu dilakukan. Gitu ya. Jadi ini memang bikin resisten para istri gitu ya. Malas banget nghapusin NPWP. Saya juga kemarin ngasih tahu ke tetangga gitu, udah dihapuskan aja NPWP-nya. Ribet katanya. Ya bener juga sih gitu ya. Saya nggak bisa bohong juga. Karena nanti harus ngurusin itu. Akhirnya ya karena itu kebanyakan banyak dari wajib pajak yang pegawai gitu ya. Karena ngerasa udah bayar pajak, karena udah ngerasa dipotong sama perusahaan, jadi mereka sering nggak lapor gitu ya. Karena dan kadang-kadang KPP juga ngerasa ya udahlah, nanti juga orang dia udah bayar gitu kan. Kalau mengejar denda kelaporan ya 100.000 gitu ya. Mau dikumpulin sampai banyak juga nggak akan sampai jadi 1 triliun gitu kan. Jadi keadaannya masih seperti itu. Oke, sip. Nah, yang lain teman-teman? Ada yang mau diobrolin mengenai NPWP? Oke, lanjut dulu dikit. Bagaimana dengan anak? Anak yang belum dewasa tapi udah punya penghasilan. Kalau kata teman-teman kelas kemarin kayak Rafathar katanya gitu ya. Udah masih anak-anak tapi udah punya penghasilan. Katanya gitu ya. Oke. Ya, dalam hal ini adalah maka karena dia belum wajib untuk mendaftarkan diri, ya karena dia belum berumur 18 tahun dan belum menikah, maka NPWP-nya masih ngikut sama NPWP orang tua. Pertanyaannya gini juga, Pak, kalau NPWP-nya beda nih suami sama istri gitu ya, gimana? Ya udah, silakan aja ikut sama salah satunya. Oke, diikutkan dengan salah satu. Kalau sudah bercerai gimana? Ya diikutkan dengan pihak yang secara hukum berhak untuk mengasuh dia. Jawabannya gampang aja. Oke? Sip. Terakhir adalah mengenai warisan yang belum terbagi. Gimana nih WBT? Wah, ini WBT ini ada di undang-undang tapi pada prakteknya gitu ya, antara
sedikit sekali atau nggak ada. Contohnya gimana sih? Misalnya seseorang meninggal mewariskan kontrakan rumah atau ruko yang dikontrakkan ke pihak lain. Ketika yang bersangkutan meninggal, ya kan umumnya ketika meninggal tidak langsung diurus pembagian warisnya. Perlu proses, ya kan? Dan prosesnya itu apa? Infinity, ya, nggak ada ketentuannya. Bisa cepat seminggu, gitu ya. Kalau emang niat para ahli warisnya, bisa sebulan, bisa 2 bulan dan seterusnya. Ketika si ruko tersebut memiliki penghasilan, maka siapa wajib pajak yang harus membayar kewajiban perpajakan? Kan nggak mungkin nagih ke yang sudah meninggal. Maka tercetuslah ide ini, warisan yang belum terbagi. Rukonya belum jelas apakah punya si anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Maka tidak ada yang bisa ditunjuk menjadi wajib pajak atas ruko tersebut. Maka masih pakai NPWP yang meninggalkan warisan, ya, tapi dia namanya nanti statusnya berubah menjadi warisan yang belum terbagi. Siapa yang ngurusin nanti nih NPWP ini? Ya ahli warisnya atau siapapun lah, salah satu di antara ini. Kita ngomongin NPWP, nggak ngomongin penghitungan. Sip. Kalau gitu. Jadi itu ada beberapa contoh kasus yang mungkin perlu dibahas. Lumayan yang capek nih. Sebelum break, terakhir, gimana kalau mahasiswa teman-teman? Perlu punya NPWP nggak? Gimana? NPWP punya mahasiswa. Mahasiswa perlu punya NPWP nggak? Perlu, Pak. Perlu. Buat apa, Mbak Nabila? Ya? Buat apa NPWP-nya? Kalau misalkan mahasiswa terus udah punya bisnis gitu, Pak. Oke. Mahasiswanya bisnis online, Pak. Ya. Jualan kue. Jualan apa ya, Pak? Kayak kebanyakan kue ya. Lapar kayak. Jualan aksesoris handphone. Nah, misalnya kan masih baru baca. Mahasiswa jualan jilbab gitu misalnya. Jualan baju. Kalau memang dia sudah punya penghasilan gitu ya. Dan memenuhi batas untuk memenuhi kewajiban perpajakan, jadilah dia harus punya NPWP. Tapi kalau mahasiswanya fokus gitu ya, kuliah supaya IP-nya 4 gitu, gimana teman-teman? Ya nggak perlu juga, ya kan? Karena dia belum memenuhi persyaratan subjektif. Oke. Gimana dengan fresh graduate? Nah, misalnya saya bayangin, saya kasih gambar adalah orang-orang yang baru saja lulus dari sarjana, tapi sedang mencari kerja. Ini perlu NPWP nggak teman-teman? Pas nyari kerja. Gimana? Nggak punya teman yang fresh graduate? Karena banyak sekali para fresh graduate itu yang baru lulus sarjana yang sedang dalam proses mencari kerja, itu mereka minta NPWP, pada bikin NPWP ke KPP. Kenapa? Disuruh sama kantornya, Pak, pas daftar harus mencantumkan NPWP. Waduh, padahal dia belum punya penghasilan, guys, ya. Seandainya punya penghasilan pun gitu ya, tapi masih di bawah PT itu pun belum wajib punya NPWP. Ya, apalagi yang baru daftar kerja, apalagi baru apply kerja. Ini sering terjadi miskonsepsi di para perusahaan. Ya, mereka maunya ketika ada yang daftar udah punya NPWP, padahal dia belum harus punya NPWP. Konsekuensinya apa sih? Konsekuensinya adalah buat KPP nanti. Kalau para mahasiswa di kelas ini semuanya pengen punya NPWP, biar kelihatan keren, gitu ya. Wah, saya kan keluar di PKN STAN, maka saya punya NPWP, gitu ya. Terus tanyain, lapor nggak SPT-nya? Gitu ya. Nggak lapor lah, kan nggak punya penghasilan. Nah, ini yang salah. Gitu ya. Setiap yang punya NPWP harus lapor. Bilang, saya nggak punya penghasilan. Intinya itu. Kasihan KPP-nya. Banyak yang terdaftar, tapi nggak ada yang lapor. Jadi seakan-akan tingkat kepatuhannya rendah.
Makanya beberapa KPP agak resisten untuk memberikan NPWP buat orang-orang yang belum punya penghasilan di atas PTKP. Karena ujung-ujungnya biasanya gitu ya, nggak lapor. Seandainya lapor pun nggak ngasih uang. Oke, maksudnya nggak bayar. Oke, ini hanya beban administrasi aja. Oke, terakhir, gimana dengan pensiunan? Pensiunan, apakah masih harus punya NPWP, teman-teman? Ya, Masih. Buat, oke, tanya lagi, buat apa, Mbak Nabila? Kalau mau menerima bansos, Pak. Biasanya gitu jawabannya. Kalau mau menerima bansos harus punya NPWP, itu berarti. Karena gini, kadang-kadang kita akan menyarankan kepada para pensiunan gitu ya, mereka punya NPWP gitu ya. Karena ada konsekuensi dari punya NPWP, yaitu dia harus lapor SPT. Kalau nggak lapor SPT, terekam tuh ya di sistem bahwa si A itu belum lapor SPT. Seharusnya dibuatkan surat tagihan pajak untuk menagih 100.000 atas keterlambatan pelaporan SPT. Nggak ada yang tega kadang-kadang pegawai DJP itu. Oke? Udah pensiunan, gitu ya. Biasanya penghasilan di bawah PTKP, terus mau dikenain denda. Denda keterlambatan pelaporan SPT. Karena nanti kalau nggak digituin, yang kena secara implikasi pelaksanaan undang-undang adalah KPP nanti. Oleh teman-teman di inspektorat bilang, KPP ini nggak patuh nih sama ketentuannya sendiri. Soalnya ada orang yang nggak lapor SPT, tapi tidak ditagih keterlambatan pelaporan SPT-nya. Serba salah. Nah, biasanya kalau punya NPWP itu ada beberapa status, teman-teman. Ada yang statusnya aktif, gitu ya. Ada yang statusnya non-efektif, ada yang statusnya hapus, gitu ya. Nah, biasanya kita akan minta supaya para pensiunan, supaya statusnya untuk sementara non-efektif. Apa tujuannya? Masih punya NPWP, tapi nggak wajib lapor SPT. Oke, menonefektifkan NPWP. Belum dihapus? Belum. Dihapusnya nanti aja. Kalau sudah berangkat ke atas, gitu ya. Kalau sudah waktunya dijemput, baru kita hapus. Tapi selama masih hidup, itu di NE-kan dulu. Oke, saya butuh break dulu sebentar ya. Kayaknya saya agak terengah-engah nih. Udah kenakan libur 3 minggu kayaknya kemarin. Jadi kemarin kayaknya ngomong lumayan pegel deh. Break 15 menit ya. Atau mungkin karena saya kemarin habis gitu ya, bikin pressing ya. Full pressing setiap 90 menit, jadi saya ngerasa capek gitu kan. Jadi kita jedain dulu sekitar 15 menit ya. Oke teman-teman, sampai sebentar. Tinggal 4 slide lagi kalau nggak salah. Cuman saya kayaknya butuh break sebentar. Oke? Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, Pak. Oke. Oke. Dikit lagi. Tenang aja dikit. Bisa kita selesaikan sebelum 3:30. Saya sempat dikritik sama mahasiswa sebelumnya. Nggak dikritik sih ya, dikasih tahu ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau udah selesai itu saya mau ngapain lagi ya. Oke. Ini tadi gitu ya. Sekarang kita ngomongin mengenai kewajiban teman-teman. Kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban melapor. Oke. Kalau ada kata kewajiban, maka jika tidak dilakukan, maka pasti ada konsekuensinya. Oke. Yang mana konsekuensinya? Kan kira-kira seperti itu. Kalau terkait dengan kewajiban mendaftarkan diri sama melaporkan kegiatan usaha. Ada 2 jenis sanksi. Ada sanksi administrasi dan sanksi pidana. Oke. Sanksi administrasi ini biasanya berhubungan dengan pembayaran denda. Oke. Sedangkan sanksi pidana nanti jatuhnya selain ada pembayaran juga ada kurungan. Mungkin saya mesti bilang bahwa sanksi pidana mungkin tidak terlalu kita bahas secara detail di sini. Ya, nanti kita tidak sampai ke ranah penyidikan. Ya, tidak penyidikan, ada penyidikan bukti permulaan dan seterusnya. Oke. Artinya ketika ada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban mendaftarkan diri, maka nanti dia bisa dikenakan sanksi. Gimana sanksinya? Sanksinya akan dikenakan setelah Direktur Jenderal Pajak itu menetapkan NPWP secara jabatan.
Wah, apa tuh secara jabatan? Maksudnya kayak gimana? Ya, secara jabatan ini bahasa yang sudah umum nih, secara jabatan. Maksudnya adalah sesuai dengan kewenangannya, maka si Direktur Jenderal Pajak bisa ngasih NPWP langsung ke wajib pajak tanpa melalui proses permohonan. Dan bisa mengukuhkan PKP kepada si PKP tanpa melalui permohonan. Kan kalau tadi kewajiban mendaftarkan diri. Yang daftar siapa? Wajib pajak. Kewajiban melaporkan usaha. Yang melaporkan siapa? Wajib pajak. Oke, sebenarnya ini ranahnya wajib pajak. Tapi kalau wajib pajaknya nggak patuh, maka Direktur Jenderal Pajak bisa ngasih secara jabatan sesuai dengan kewenangan. Oke. Konsekuensinya apa? Gitu ya. Nih, secara jabatan. Ya. Kalau secara jabatan, maka nanti si wajib pajak, ya, jika mendapatkan pengukuhan atau penerbitan NPWP secara jabatan, maka dia dianggap sudah harus memenuhi kewajiban perpajakannya sejak persyaratan subjektif dan subjektif dipenuhi. Oke. Jadi sejak saat dia mulai punya penghasilan, gitu ya, atau sejak dia berdiri dan punya penghasilan, maka sejak saat itu dia sudah harus bayar PPh. Oke? Atau kalau sudah melebihi 4,8 tapi nggak daftar-daftar, dikasih PKP secara jabatan, maka sejak saat itulah dia harus membayar PPN. Oke. Tapi ada ketentuan, ya, mungkin keringanan, ya, bahwa ketentuan ini hanya bisa ditarik mundur sampai 5 tahun setelah 5 tahun dari tanggal penerbitan. Contohnya, di Desember 2021 ini, PTA itu ketahuan bahwa sejak tahun 2010 dia sudah punya penghasilan, tapi nggak pernah daftar NPWP. Dia nggak punya NPWP, ya. Ketahuan nih Desember 2021, wah nih PTA dia udah jualan di tahun 2010 nih, tapi sampai sekarang nggak pernah punya NPWP. Oke. Kemudian diberikan NPWP secara jabatan kepada si wajib pajak tersebut. Maka kewajiban perpajakannya itu dimulai ditarik mundur sampai 5 tahun sebelum diterbitkan NPWP. Jadi misal diterbitkan di bulan Desember 2021, maka dia sudah harus bayar PPh sejak 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Oke, jadi ditarik mundur 5 tahun. Oke, sama halnya dengan PPN. Mungkin PPN sudah kita bahas ketika PPN kemarin. Intinya, kalau ada yang tidak mendaftarkan diri atau melaporkan sesuai dengan ketentuan, bisa dikasih secara jabatan. Dikasih langsung tanpa melalui proses permohonan. Dan konsekuensinya apa? 5 tahun sejak diterbitkannya NPWP itu harus dilunasi kewajiban perpajakan. Oke, wah uangnya nggak ada Pak, udah dipakai. Well, ketentuannya seperti itu. Oke, kalau 5 tahun dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Oke. Masih ditambah, itu baru pokoknya, ditambah sanksi administrasi. Oke, kenapa? Karena terlambat bayar. Yang 2017 harusnya bayar tahun 2017. Yang 2018 harusnya bayar 2018. Dan seterusnya. Oke? Oke. Nah, berapa sanksi administrasinya? Oke, well, saya rasa sebagaimana di kelas-kelas sebelumnya, saya tidak akan ngasih di pertemuan pertama. Kita akan coba ngobrol mengenai sanksi di pertemuan berikutnya, ya, supaya karena nanti perhitungan sanksi tidak sesederhana waktu ketika saya kuliah. Waktu saya kuliah, sanksinya cuma 2% setiap bulan, maksimal 24 bulan. Gampang. Oke. Tapi sejak ada modifikasi di Undang-Undang Cipta Kerja, sekarang nanti sanksi administrasinya, bunganya, itu menggunakan suku tingkat bunga acuan. Oke, teman-teman. Apa tuh tingkat bunga acuan? Nanti dulu. Oke, relax dulu, tahan dulu, oke ya. Takutnya kalau digas terlalu kencang, ntar panas mesinnya. Oke. Jadi untuk sementara, teman-teman tahu bahwa kalau ada penerbitan NPWP dan pengukuhan secara jabatan, nanti ditarik mundur kewajibannya sampai 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP atau pengukuhan PKP. Jadi kalau tahun 2021 tadi, cara ngitungnya adalah 2021, ambil. 2020, 2019, 2018, 2017,
semuanya harus dipenuhi kewajiban perpajakan. Oke. Sampai sini teman-teman? Ada yang mau tanyain? Nggak ada? Oke. No problem. Kalau dianggap sudah diterima. Pak, saya izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan Mas. 5 tahunnya itu sejak atau gimana ya, Pak? Terus kemudian kalau dia itu disetahunkan gitu ya, Pak? Misal kalau dia di tengah-tengah tahun gitu, apa di tahunnya itu jadi nanti ke belakang itu di tengah-tengah tahun itu juga? Tengah tahun juga. Misalnya tadi kan 1 Desember ya, misalnya di Juni lah, ya. Juni itu ketahuan nih, Juni ketahuan baru ditetapkan secara NPWP. Maka sampai Juni 5 tahun sebelumnya, maka dia dianggap sudah harus bayar penghasilan. Misalnya Juni 2021, berarti sampai Juni 2016 tuh. Maka Juni 2016 sampai Desember 2016 dihitung berapa penghasilannya, berapa biayanya, oke, dicari berapa PPh-nya. Kemudian tahun depannya setahun, tahun depannya setahun. Nah, kalau 2021 ya otomatis nanti pelaporannya ditunggu sampai akhir 2021. Ya, Adit. Oke. Jadi titiknya bukan apakah per tahun, enggak, karena kebetulan tertentu Desember ya. Titiknya adalah ketika misalnya ketahuannya di Juni 2021, maka di Juni 2016 tersebut, ya, dia dianggap sudah mulai punya NPWP, seakan-akan seperti itu. Jadi sudah harus melaporkan nih, berapa penghasilan kamu selama setengah tahun itu, atau 7 bulan itu. Oke, dihitung berapa penghasilannya, berapa biayanya, oke, maka harus bayar. Langsung lapor SPT tahun 2016. Lapornya 2021 ya nggak masalah. Pokoknya harus segera lapor dan bayar pajak. Dendanya juga. 2017 juga gitu. Hitung berapa penghasilannya, berapa biayanya. Lapor SPT-nya di 2021. Jadi pelaporan SPT tahun 2017 di tahun 2021 itu udah bukan hal yang aneh. Banyak yang seperti itu. Oke. Banyak yang lupa lapor Pak tahun sebelumnya, ya udah lapor sekarang aja kalau lupa, udah diingetin. Oke. Tentu saja ada konsekuensinya. Ada denda keterlambatan lapor, ada juga denda keterlambatan bayar. Oke. Nanti ke depan insya Allah kita bahas mengenai sanksi. Oke. Sanksi apa sanksi? Sanksi maksud saya. Oke, silakan yang lain teman-teman yang mau diobrolin dulu. Sama satu lagi boleh nggak, Pak? Berarti Oke, kalau silakan. tadi itu 5 tahunnya itu setelah, Pak ya? Karena tadi kalau Pak pertama mencontohkan sejak itu kan dihitungnya dari 2021 itu juga dihitung gitu. Kalau tadi yang kedua kan Bapak bilang 2016-nya dipakai, itu gimana ya, Pak? Oke, misalnya tanggal berapa nih? Misalnya Juni, nggak usah tanggal deh, karena kalau tanggal nanti ribet nih. Kita anggapnya sebelumnya, misalnya kita ketemunya di Juni 2021. Oke, maka kita akan hitung mundur selama 5 tahun. Oke, maka Juni 2021 kan berarti baru 5 atau 1 Juli 2021 deh, udah tengah-tengah. 2021 baru setengah tahun, ya enggak? 2020, 2019, 2018, 2017, dan setengah tahun 2016. Oke. Biasanya sih nggak sampai ngomongin pertanggal, tapi kalau ngomongin pertanggal ya sesuai dengan tanggal kapan dia ditemukan. Oke, nggak, bukan no big deal tentang hal ini. Oke, jadi ketika kita ngomongin ditemukannya tanggal 1 Juli 2021 misalnya, maka berarti sejak Juli 2016, ya, Juli 2016 dia sudah mulai harus, kita anggap sejak Juli 2016 dia sudah punya NPWP. Seakan-akan seperti itu. Sejak Juli sampai Desember 2016 harus dihitung berapa penghasilan selama Juli 2016, berapa biaya selama Juli 2016, dihitung berapa net profit-nya, nanti dikalikan dengan tarif. Oke. Dan seterusnya. Sampai tahun 2000, ya kalau 2021, misalnya ketahuan 2021 kan belum harus bayar pajak tuh di 2021. Nanti kan bayarnya di tahun 2022 kan. Oke. Jadi untuk sementara 2021 ya di hold dulu. Kecuali mungkin kewajiban PPh pasal 22, pasal 23, pasal 26 yang ada, dan 21 ya akan mulai diikut sertakan di tahun berjalan. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Udah jelas, Oke, Pak. sip. Bagus tanya. Silakan yang lain, teman-teman. Wah,
Sana pada hujan nggak? Di sini hujan dan banyak galian. Jadi becek Hujan, banget. Pak. Di rumah. Ya, di sini banyak galian ya di mana-mana nih ya, akhir tahun ya. Mungkin karena kemarin Pak Jokowi marah-marah ya, katanya dana Pemda masih 200 triliun, mengendap nih gitu ya. Pemda ngapain aja sih? Se-Depok Raya ini banyak banget galian. Di mana-mana isinya galian semua. Jalannya susah. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau diobrolin dulu? Oke, Kalau kalau saya nggak boleh ada, tanya itu nggak, Pak? oh silakan. Ya, Boleh, masalah boleh. PPN mahasiswa itu, Pak. PPN itu, wah, NPWP, Pak. NPWP mahasiswa. Oke, kenapa? Dulu kan, waktu semester 1 kan, itu kan, kita kan masih di kampus kan, Pak. Terus waktu liburan tuh, dosennya itu kalau nggak salah dosen apa ya? Yang itu, intinya dosennya itu ngasih tugas ke kita, coba kalian ke KPP terdekat, terus bikin NPWP boleh nggak? Itu kan, Pak. Nah, terus Oke. itu waktu itu ternyata ada teman saya itu boleh, Pak, padahal dia statusnya masih mahasiswa dan nggak berpenghasilan. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya Visusnya tahu bahwa itu mahasiswa dan nggak berpenghasilan, kenapa dibikin NPWP gitu, Pak? Oke. Bahasanya adalah kalau sudah memenuhi persyaratan objektif, itu wajib mendaftarkan diri untuk NPWP. Wajib, ya. Tapi kalau belum punya penghasilan, itu tidak dilarang untuk bikin NPWP, teman-teman. Oke? Bahasanya gitu, Wai. Kalau sudah memenuhi persyaratan objektif, sudah warga negara Indonesia, misalnya gitu ya, gampangnya mahasiswa nih, orang Indonesia nih, berpenghasilan, dan punya penghasilan, dia jadi wajib nih, dan penghasilan PTKP, dia wajib untuk mendaftarkan diri untuk punya NPWP. Tapi kalau belum punya penghasilan, dia nggak wajib. Tapi ya nggak dilarang. Oke, jadi mungkin aja dia punya NPWP. Hanya saja konsekuensinya buat si KPP yang nerima adalah si wajib pajak tadi, si teman kamu tanya deh, dia lapor nggak selama ini? Dari 2 tahun yang lalu. Lapor nggak SPT? Nggak lapor, Pak, ya, Pak. Wah, nggak lapor kan? Nanya siapa sih? Wahyu kan ya? Iya, Pak. Ya, sorry. Ini agak dia freeze lagi deh saya. Dia nggak lapor. Konsekuensinya adalah di catatan rekap KPP tersebut akan bilang bahwa ada satu WP nih nggak lapor SPT. Nah, seharusnya dikirimin surat tagihan pajak. Keterlambatan pelaporan SPT. Setiap keterlambatan dendanya 100.000. Gitu, teman-teman. Tapi kayaknya mungkin nggak tega bisa jadi. Ya. Wah, masih mahasiswa nih nggak punya penghasilan. Ya nggak? Buat beli pulsa aja susah, terus bayar 100.000 buat bayar denda. Nah, tega. Oke. Salah juga pegawai pajaknya. Nanti kalau ketahuan sama Irjen, kamu gimana sih ini ada orang nggak lapor SPT, kamu diemin, nggak dikirimin surat tagihan pajak. Salah juga. Nah, serba salah jadinya Mas Bayu. Oke. Konsekuensinya kalau emang temannya punya NPWP adalah lapor. Nggak apa-apa, lapornya 0 gitu, nggak punya penghasilan. Tulis aja nggak punya penghasilan, emang belum punya penghasilan. Ya enggak? Apa mau punya penghasilan dikasih sama Babeh, ya setiap bulan 200.000 misalnya, ya bukan juga sih. Oke, jadi nggak salah gitu ya, cuman konsekuensinya atau implikasi buat KPP nggak bagus. Oke. Karena tidak dilarang, punya NPWP itu nggak dilarang, hanya saja belum wajib. Oke, Wai? Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yang berhasil cuma 1, kamu nggak berhasil? Itu kan tugasnya kan opsional kan, Pak. Jadi saya nggak kesana. Oh, oke. Iya, kalau opsional apa yang dikerjain, ya nggak? Iya, Kalau Pak. opsional. Saya juga pernah mahasiswa. Direkam nih ya. Duh, rekamannya mengganggu nih. Entar kalau udah selesai, kalau udah lulus, dihapus ya semua rekaman-rekaman saya ya. Bahaya, ntar jadi bumerang ya. Saya sering ngomong nggak bener di kelas. Oke, silakan yang lain teman-teman. Yuk. Nggak ada? Terakhir? Ya, kalau nggak ada saya terpaksa nih dengan berat hati saya terpaksa mengakhiri kelas kita gitu teman-teman ya. Kita ketemu lagi pekan depan hari Senin kalau udah normal lagi. Oh iya, foto dulu foto. Kita izin foto ya. Saya jepret ya. 1, 2, 3. Oke. Kita save dulu. UTS-nya bagus-bagus teman-teman. Ya, secara overall lah ya.
Bagus. Alhamdulillah, Ada Pak. ada yang 100 ya. Saya agak kecewa dengan soal saya mungkin ya. Jadi kita lihat nanti lah ya. Mudah-mudahan saya tidak dituduh yang enggak nih. Ya, memang alatnya bagus-bagus. Harus diakuin. Kegampangan ya teman-teman ya soalnya. UAS saya gitu aja, Pak. UASnya Pak nanti, Pak. Ya. Oke, nanti kita tunggu respon dari para dosen yang lain. Saya kemarin sempat nanya, soalnya kegampangan nggak Pak gitu ya. Belum sempat ngoreksi katanya. Oh ya udah oke. Berarti nanti kita tunggu respon dari dosen-dosen yang lain ya. Dan menurut saya emang rata-ratanya luar biasa ya. Ya, ini antara kemudahan atau emang dosennya yang pinter ya menyampaikan. Jadi mahasiswanya menangkap dengan baik. Oke. Oke, kalau gitu saya pamit teman-teman. Terima kasih buat partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Terima banyak, kasih, Pak. Pak. Saya tutup ya ruangannya ya.